Baik Bapak Ibu, eh, tadi saya sudah mengunggah video untuk pembahasan contoh soal dan pembahasan untuk subtes yang ke 4 ya, sudah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini yang keempat ya. Semoga Bapak Ibu masih semangat untuk mempersiapkan diri ujian tanggal 16 Juli 2020 nanti, dan semoga segala kendala tidak ada ya gitu ya. Nah, tetapi kiranya berkenan untuk memberikan subscribe, uh, nge-share kepada teman-teman yang belum dapat gitu, supaya mereka dapat belajar juga untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian calon asesor IASP tahun 2020 BAN Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Oke, kita langsung saja. Ini subtes yang keempat, yaitu pengetahuan akreditasi. Nah, ya ini udah, jawabannya udah muncul ya. Dari pertama kita lihat dulu, dari di antara pernyataan berikut ada pencapaian hasil dan visi misi ya, hasil dan visi misi, kompetensi kepala sekolah madrasah, budaya sekolah madrasah, pemanfaatan teknologi informasi dan dalam pengelolaan sekolah madrasah, pengelolaan sarana dan prasarana, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Nah, pernyataan yang bukan merupakan subkomponen dari komponen sekolah madrasah. Jadi pernyataan yang bukan subkomponen dari komponen manajemen sekolah atau madrasah adalah A 4 dan 6, B 3 dan 5, C 1 dan 3, dan D 2 dan 4. Nah, di 4 dan 6 itu karena jawabannya A 4 dan 6, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sekolah atau madrasah. Kemudian 6, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Ini untuk komponen manajemen sekolah atau madrasah ya Bapak Ibu ya. Jawabannya A sesuai yang tertera pada buku modul contoh IASP 2020 halaman 15 tentang sebaran komponen dan subkomponen IASP tahun 2020. Nomor 2. Berikut adalah kegiatan dalam penyusunan rumusan rekomendasi. 1. Tim asesor melakukan rekonsiliasi nilai capaian kinerja dilakukan apabila nilai individu yang diberikan asesor 1 atau ketua tim berbeda dengan nilai akademik yang diberikan oleh asesor 2 atau anggota tim. Tim asesor mengambil keputusan nilai kelompok untuk setiap butir pernyataan dalam IASP 2020. Tim asesor melakukan identifikasi nilai capaian kinerja yang masih rendah untuk setiap rumusan rekomendasi yang komponen A mutu lulusan, B proses pembelajaran, C mutu guru, dan D manajemen sekolah. Sedangkan yang keempat adalah tim asesor merumuskan kalimat rekomendasi yang bertujuan untuk perbaikan atau peningkatan capaian kinerja satuan pendidikan dengan skala prioritas pada nilai capaian kinerja yang masih rendah. 5. Ketua tim asesor memberikan rekomendasi melalui Sispena. Urutan langkah dalam menyusun rumusan rekomendasi yang benar adalah A 2, 3, 1, 4, dan 5, B 3, 1, 4, 2, dan 5, C 1, 2, 3, 4, dan 5, D 1, 3, 4, 2, dan 5. Nah, jawabannya adalah A sesuai dengan buku panduan Sispena untuk sekolah madrasah untuk asesor halaman 16 sampai 21, yaitu 2 ya. Tim asesor mengambil keputusan nilai kelompok untuk setiap butir pernyataan dalam IASP 2020. Kemudian 3, tim asesor melakukan identifikasi nilai capaian yang masih rendah. Dan yang ketiga yaitu pernyataan yang pertama, tim asesor melakukan rekonsiliasi. Dan yang keempat adalah tim asesor melakukan rumusan rekomendasi. Kemudian yang kelima, tim asesor memberikan rekomendasi melalui Sispena. Oke. Soal yang ketiga. Berikut adalah contoh login pada Sispena ya. Klik login, masukkan user nomor induk asesor atau NIA dan password halaman login. Kemudian buka URL bansm.kemdikbud.go.id/sispena. 4. Masukkan kode pengaman yang muncul secara acak pada form ya. Nah, urutan untuk login. Urutan langkah-langkah yang benar untuk login ke Sispena sebagai asesor adalah gitu. Nah, dari sini kan logikanya tentu yang pertama itu adalah 3 ya. Membuka URL dulu Bapak Ibu, bansm.kemdikbud.go.id/sispena.
kemudian memasukkan user atau nomor induk asesor NIA, kemudian dan password pada halaman login. Kemudian kita masukkan kode pengaman yang muncul secara acak pada form, dan yang terakhir adalah klik login. Jadi otomatis tahapannya adalah 3, 2, 4, dan 1 gitu ya, 3, 2, 4, dan 1. Nah, pilihan A 2, 3, 4, dan 1, B 3, 2, 4, dan 1, C 4, 2, 1, dan 3, D 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah B, mengacu pada urutan masuk kepada Sispena. 4. Alasan IASP 2020 memberikan penilaian tinggi kepada sekolah atau madrasah yang berhasil menjadikan karakter baik yang ada pada siswa dan warga sekolah sebagai budaya adalah karena akreditasi memberikan penilaian tinggi pada kegiatan ekstrakurikuler di bidang budaya, karena penilaian akreditasi memberi nilai tinggi kepada sekolah madrasah yang memiliki prestasi cemerlang di bidang seni budaya lokal. Yang C, karena Indonesia memiliki budaya luhur warisan nenek moyang yang harus dipertahankan. D, karena secara sosiologis sekolah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai sosial. Nah, dari keempat alasan tersebut, maka jawaban yang memungkinkan adalah yaitu C, karena Indonesia memiliki nilai budaya luhur warisan nenek moyang yang harus dipertahankan. Kenapa bukan A, B, dan D? Kalau A, karena akreditasi memberikan penilaian tinggi, sementara yang ditanyakan kenapa diberi nilai tinggi. Sedangkan B, penilaian akreditasi memberi nilai tinggi juga, itu juga masih memberi nilai tinggi, padahal yang ditanyakan kenapa diberi nilai tinggi. Dan D, secara sosiologis sekolah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai sosial. Ya, itu benar, tetapi itu untuk sosial. Sementara yang ditanyakan pada soal adalah karakter baik ya pada siswa yang dan warga sekolah sebagai budaya sekolah gitu ya. Oke, jawabannya adalah C, karena Indonesia memiliki nilai budaya luhur. Ini sebenarnya masih menerima masukan, kira-kira yang jawaban yang paling tepat itu yang mana, begitu ya. Nah, 5. Pilihan jawaban yang tepat untuk memberikan rekomendasi terkait lemahnya sekolah dalam mencegah terjadinya perundungan adalah A. Sekolah mencegah terjadinya perundungan dan meminta seluruh wali kelas untuk ikut mencegah terjadinya perundungan. B. Kepala sekolah perlu membuat aturan yang eksplisit tentang perundungan dan menyosialisasikannya kepada seluruh warga sekolah. Dan C. Sekolah harus memberi hukuman kepada siswa yang melakukan perundungan sesuai dengan kualitas perbuatan yang dilakukan. Dan D. Kepala sekolah berkoordinasi dengan pihak bimbingan konseling untuk menangani masalah-masalah perundungan yang terjadi gitu ya. Nah, dari A hingga D ya, pilihan A itu masih bisa dimasukkan ke dalam aturan gitu ya. B. Nah, B ini membuat aturan yang eksplisit. Jadi kepala sekolah itu membuat aturan yang eksplisit. Kemungkinan jawabannya adalah B. Ya, jawaban B karena pilihan A, C, dan D termasuk dalam aturan yang dibuat secara eksplisit tersebut. Begitu. Soal yang ke-6. Manakah di antara landasan filosofis berikut yang tepat dilakukan untuk memperbaiki mutu sekolah ataupun madrasah? A. Memenuhi standar kompetensi guru dan standar sarana prasarana. B. Menciptakan hubungan harmonis antara guru dan warga sekolah madrasah. Dan C. Mengenali karakter siswa, karakter guru, dan karakter sekolah madrasah. Dan D. Mengganti kepala sekolah atau madrasah dengan sosok yang kreatif dan inovatif. Jawabannya adalah B, sesuai landasan filosofis yang terdapat pada buku panduan Sispena Sekolah Madrasah untuk asesor halaman 6-12, yaitu menciptakan hubungan harmonis antara guru dan warga sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu memiliki 3 pelanggan, yaitu pelanggan primer, pelanggan sekunder, dan pelanggan tersier. Pelanggan primer itu adalah guru dan karyawannya, dan seluruh stakeholder yang di sekolah gitu ya, guru, karyawan, ataupun penjaga dan segala macam, itu adalah pelanggan primernya. Sedangkan pelanggan sekundernya adalah siswa, sedangkan pelanggan tersiernya adalah orang tua siswa ataupun pengguna lulusannya nanti gitu ya. Itu pelanggannya. Jadi B itu menciptakan hubungan harmonis antara guru dan warga sekolah. Nah, warga sekolah itu guru dan warga sekolah. Kalau guru dan warga sekolahnya harmonis, maka sekolah akan mudah di manajemen. Oke. Kemudian yang ke-7,
Berikut adalah proses input nilai hasil visitasi ke dalam Sispena di mana terdapat aktivitas yang dilakukan oleh asesor gitu. Asesor 1 namun tidak dapat dilakukan oleh asesor 2. Jadi ada hal-hal ketika kita menginput Sispena itu ada hal yang berbeda antara asesor 1 dan asesor 2 atau ketua tim asesor dengan anggota tim asesor. Nah, ada 6 pernyataan asesor mengisi nilai individu setiap butir instrumen dengan cara klik langsung pilihan yang tersedia level 1 hingga level 4 pada masing-masing instrumen. 2. Apabila nilai yang diberikan oleh asesor berbeda dengan isian dia yang dilakukan sekolah, asesor harus memberikan catatan mengapa nilainya berbeda dari dia. Ya, ini masih bisa dilakukan oleh semua asesor. Dan 3. Penilaian Sispena tidak harus urut nomor item pernyataannya, melainkan bisa melompat dari satu kategori ke kategori lain. Ini juga bisa dilakukan oleh semua asesor. 4. Setelah semua butir instrumen selesai diberikan penilaian, maka asesor dapat melihat hasil perhitungan sementara untuk mengetahui hasil keseluruhan penilaiannya. Juga bisa dilakukan oleh asesor semua asesor. Yang kelima, apabila terdapat perbedaan dalam penilaian awal, asesor memberikan catatan setelah tercapai rekonsiliasi antara penilaian yang diberikan oleh kedua asesor. Ini kalau nggak salah hanya bisa dilakukan oleh asesor yang pertama atau ketua. Kemudian para asesor mengisi rekomendasi akhir berdasarkan catatan rekomendasi masing-masing. Nah, ini juga hanya bisa dilakukan oleh asesor yang pertama atau ketua tim asesor. Nah, proses input yang nilai yang benar adalah A 3 dan 5, ya 1 dan 5, ya, kemudian B 1 dan 3, C 5 dan 6, D 1 dan 2. Nah, jawabannya adalah C 5 dan 6 karena yang diminta di sini adalah hanya yang bisa dilakukan oleh asesor 1. Input nilai yang bisa dilakukan hanya oleh asesor 1. Jawabannya adalah C berdasarkan buku Panduan Sispena Sekolah Madrasah untuk Asesor pada halaman 16-20 menyatakan bahwa tahapan yang dapat dilakukan hanya oleh asesor 1 pada Sispena adalah tahapan 5 dan 6. Oke. Soal yang ke-8. Berbeda dari praktek di banyak negara di mana umumnya akreditasi sekolah bersifat sukarela atau volunteer, Indonesia mewajibkan semua sekolah madrasah menempuh proses akreditasi. 3 dari 5 pernyataan berikut mewakili elemen-elemen pemikiran dan kebijakan publik yang melandasi ketentuan mewajibkan akreditasi bagi setiap satuan pendidikan. Nah, yang pertama, akreditasi menghasilkan peringkat kualitas sekolah dengan cara mengukur tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan atau SNP, sehingga akreditasi sekolah tepat digunakan sebagai alat seleksi calon siswa pada jenjang pendidikan di atasnya dan atau seleksi penerimaan pegawai lulusan sekolah bersangkutan. Yang kedua, akreditasi ditempatkan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan, khususnya sebagai perangkat penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh sekolah. Dan yang ketiga, akreditasi memberikan sinyal informasi kepada pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, masyarakat umum, dan orang tua siswa tentang sejauh mana sebuah sekolah atau madrasah menunjukkan potensi untuk dapat melakukan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang keempat, akreditas memiliki peran penting dalam keseluruhan rangkaian proses pengelolaan sistem pendidikan nasional. Karena itu, sebagai wujud peran pentingnya, harusnya status akreditasi sekolah atau madrasah diperhitungkan dalam penentuan kelulusan siswa. Yang kelima, akreditasi memiliki peran penting dalam keseluruhan rangkaian mutu. Proses akreditasi mampu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau peningkatan lebih lanjut sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Nah, pilihannya adalah A 3, 4 dan 1, B 4, 5 dan 2, C 1, 2 dan 4, dan D 2, 3 dan 5. Nah, sedangkan jawabannya adalah D, sesuai yang tertera pada buku Naskah Akademik IASP 2020 halaman 20 hingga 30. Begitu ya, yaitu jawabannya adalah D, yaitu 2. Akreditasi ditempatkan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan, khususnya sebagai perangkat penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh sekolah. 3. Akreditasi memberikan sinyal informasi kepada pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, masyarakat umum, dan orang tua siswa tentang sejauh mana sebuah perangkat atau madrasah menunjukkan potensi untuk dapat melakukan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah 5. Akreditasi memiliki peran penting dalam keseluruhan rangkaian
mutu proses penakreditasi mampu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau peningkatan lebih lanjut sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Jadi jawabannya adalah D, ya, sesuai pada buku naskah akademik IASP 2020 halaman 20 hingga 30. Oke, saya kira itu untuk contoh soal dan pembahasan pada subtes yang keempat. Kiranya Bapak Ibu masih mempersiapkan diri untuk belajar lebih lagi pada subtes yang terakhir atau subtes yang kelima. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu.